secara nggak sadar itu sekuler Pak pekerjaan. Kita ini kadang-kadang kalau dikatakan saya nggak sekuler, tapi kadang-kadang kita sekuler. Ketika sholat ingat Allah, ketika puasa ingat Allah, tapi ketika kerja tidak ingat sama Allah, tidak ingat untuk berdoa, tidak ingat untuk berzikir, tidak ingat untuk istikharah. Orang kalau tidak beriman pusing, dia akhirnya pergi ke pub, diskotik untuk minum, mungkin dia membuka handphone untuk main game, mungkin dia akhirnya plesir kemanapun untuk menghilangkan kepenatan dan kejenuhan dia dalam bekerja. Wajar mereka tidak beriman. Orang beriman itu kan dijadikan oleh Allah beda, furqan, dia beda dengan orang yang tidak beriman. Harusnya mentalitas orang yang beriman ketika bekerja itu mentalitasnya berbeda dengan orang yang tidak punya keimanan. Dan salah satu mentalitas orang yang bekerja karena iman, dia akan rajin berdoa, meminta pertolongan sama Allah, dan sering beristikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Doa itu menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh tangan dan kaki kita. Tangan kita kan menjangkaunya cuma segini. Kalau doa kita menjangkaunya jauh. Kaki kita itu menjangkaunya berapa lama sih? Wahai Allah yang memutarbalikkan hati, ya Allah tetapkanlah hatiku untuk menikmati pekerjaan ini. Ya Allah, di balik ribuan orang yang tidak bisa bekerja, ya Allah, sesibuk-sibuknya dan sepusing-pusingnya orang yang sibuk, lebih pusing lagi orang yang tidak punya kesibukan. Ya Allah, berikanlah hatiku dalam ketetapan saya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat pekerjaan ini. Kadang-kadang kita itu secara tidak sadar sukanya itu sekuler ketika bekerja. Bahwasanya pekerjaan kita itu tidak usahlah bicara tentang ayat ataupun hadis dalam pekerjaan. Tanpa sadar kayak gitu. Kita sering merasa bahwasanya kekuatan itu harus berbentuk dengan sesuatu yang sifatnya itu besi, sesuatu yang sifatnya otot. Tidak selalu Pak. Allah itu tidak hanya dicari di dalam masjid, Allah itu tidak hanya dicari di dalam mushola, Allah itu tidak hanya dicari ketika kita kemudian di pondok pesantren, tapi Allah itu juga dicari dalam pekerjaan kita. Ketika kita mendapatkan satu masalah pada pekerjaan kita, ketoklah pintu langit. Yang menjadikan kita produktif dan tidak produktif itu salah satunya karena niat karena Allah ataukah tidak. Makanya orang kalau sudah bekerja niatnya karena Allah Pak, ya Allah ya Rabb, dia tidak akan ngurangin timbangan, dia tidak akan ngurangin waktu, dia tidak akan tergiur untuk ngambil yang haram, dia tidak akan pernah tergiur untuk ngambil sesuatu yang maksiat, karena dia tahu ada Allah di balik setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Dalam perang Badar itu ketika Allah mendapati para sahabat itu capek, letih, ketakutan, Allah juga menyampaikan mereka juga takut kalau kalian takut, mereka juga letih kalau kalian itu letih, mereka juga lelah kalau kalian itu lelah. Tapi kemudian Allah membedakan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Bedanya itu kalian mengharapkan ridhonya Allah, kalau mereka tidak mengharapkan ridhonya Allah. Ada orang yang rela 3 hari 3 malam mereka tidak tidur Pak, supaya memasukkan barang haram ke negeri kita, supaya merusak pemuda-pemuda kita. Ada yang rela mereka membiayai seluruh apa bisnis yang mereka lakukan, walaupun bisnisnya itu adalah bisnis yang haram, dan mereka rela untuk kemudian melakukan itu, padahal mereka tidak mendapati Allah dalam apa yang mereka geluti. Kalau kita hari ini ada Allah kalau kita ingat, dan harusnya itulah yang memberikan kepada kita kebaikan ya. Makanya hati itu besar pengaruhnya Pak dalam kehidupan. Dan kita harus paham, Allah itu kalau menyorot manusia, yang disorot pertama kali itu hatinya. Spotlightnya manusia itu, ketika Allah melihat, Allah itu akan melihat hatinya manusia Pak. Itu kata para ulama. Jadi kalau Allah melihat hati itu, Allah melihat hatinya manusia. Makanya kalau ada manusia yang mereka dicintai oleh Allah, hatinya itu akan dibantu oleh Allah untuk dibersihkan dari segala macam pengotornya. Makanya Nabi Muhammad ketika masih kecil dibersihkan hitam-hitam di hatinya kan, sampai dioperasi dan dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Itu apa yang dibedah oleh malaikat Jibril? Untuk dibersihkan hatinya. Yang menjadikan kita produktif dan tidak produktif itu salah satunya karena niat karena Allah ataukah tidak. Makanya orang kalau sudah bekerja niatnya karena Allah Pak, ya Allah ya Rabb, dia tidak akan ngurangin timbangan, dia tidak akan ngurangin waktu, dia tidak akan tergiur untuk ngambil yang haram, dia tidak akan pernah tergiur untuk ngambil sesuatu yang maksiat, karena dia tahu
ada Allah di balik setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Bagaimana setiap dari kita itu ketika mendapatkan pekerjaan, tentunya doa. Doa itu menguatkan, Pak. Doa itu memberi ekstra kekuatan yang tidak terbayang. Kita sering merasa bahwasanya kekuatan itu harus berbentuk dengan sesuatu yang sifatnya itu besi, sesuatu yang sifatnya otot. Tidak selalu, Pak. Kekuatan itu ada dua. Ada kekuatan yang berwujud otot dan besi. Ada kekuatan yang tidak berwujud apapun dalam fisik dan raga. Apa kekuatan yang tidak berwujud besi dan tidak berwujud pada otot? Yaitu ketika kamu itu berdoa. Doa itu merupakan semangat kebaikan kita, Pak. Doa itu semangat kebaikan kita. Makanya Rasulullah SAW selain memberikan contoh kepada kita doa bagaimana amal ibadah kita diterima, kemudian Rasulullah memberikan contoh kepada kita bagaimana doa ketika tawaf, bagaimana doa kita ketika sujud. Bukan hanya itu yang diajarkan Nabi, tapi Nabi juga mengajarkan kepada kita itu apa? Doa supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah terus. Doa supaya kesulitan yang kita jumpai itu dimudahkan oleh Allah gitu. Kadang-kadang kita itu secara tidak sadar sukanya itu sekuler ketika bekerja. Bahwasanya pekerjaan kita itu tidak usahlah bicara tentang ayat ataupun hadis dalam pekerjaan. Tanpa sadar kayak gitu. Padahal kalau bagi orang yang beriman, mereka itu tidak pernah sekuler. Tidak sekuler dalam sholat dan tidak sekuler pula di dalam pekerjaan. Kalau dia dalam bekerja tiba-tiba dia menemukan titik jenuh, dia menemukan titik berat, banyak sekali lawan-lawan dan rival-rival yang dia miliki berusaha menjatuhkan dia. Disitulah dia menyertakan Allah. Karena Allah itu tidak hanya dicari di dalam masjid, Allah itu tidak hanya dicari di dalam mushola, Allah itu tidak hanya dicari ketika kita kemudian di pondok pesantren, tapi Allah itu juga dicari dalam pekerjaan kita. Ketika kita mendapatkan satu masalah pada pekerjaan kita, ketuklah pintu langit. Makanya ada salah satu doa yang diajarkan Nabi kalau kita mendapatkan kesulitan itu apa? Kesulitan dalam bentuk umum apapun itu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajalul hasana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kesulitan kecuali Engkau menjadikannya mudah, dan tidak ada kesedihan kecuali Engkau menjadikan kegembiraan. Lu sampai setiap kesulitan kita dalam pekerjaan itu, mintalah kepada Allah. Bagaimana doa itu yang akan memberikan kepada kita jawaban. Kalau tiba-tiba dalam pekerjaan kita berada pada dua opsi, yang kita bingung opsi mana yang kita harus pilih. Tim ini mengatakan ini, tim ini mengatakan itu. Istikharah. Istikharah itu bukan hanya dipakai ketika kita mau nikah. Bahkan ketika kita mendapatkan dua perkara opsi yang hadir pada kehidupan pekerjaan kita, dan kita bingung mana yang baik untuk dunia akhirat dan mana yang baik untuk kehidupan material saya dan pekerjaan saya, itu mana? Sholat istikharah. Karena Allah itu membersamai kepada seseorang berdasarkan doa yang dia panjatkan. Allah itu berinteraksi dengan kita itu dengan doa yang kita panjatkan, Pak. Makanya berdoa. Kalau tiba-tiba ada rasa kebosanan gitu muncul gitu, kita minta kepada Allah. Allahu ya muqallibal qulub, wahai Allah yang memutarbalikkan hati, ya Allah tetapkanlah hatiku untuk menikmati pekerjaan ini. Ya Allah, di balik ribuan orang yang tidak bisa bekerja, ya Allah, sesibuk-sibuknya dan sepusing-pusingnya orang yang sibuk, lebih pusing lagi orang yang tidak punya kesibukan. Ya Allah, berikanlah hatiku dalam ketetapan saya untuk senantiasa bersyukur atas nikmat pekerjaan ini. Saya tidak menafikan, Pak, kadang-kadang kita kerja pusing, penat, letih, bingung. Bukankah yang melapangkan hati kita adalah Allah? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Minta sama Allah. Ya Allah, berikan jalan keluar atas masalah yang kami temukan. Kalau kemudian bingung, istikharah, Pak. Berhenti sejenak, ambil waktu 10 menit, sholat istikharah. Nanti diganti 10 menitnya ketika pulang. Jangan langsung pulang, diganti 10 menit yang tadi kita pakai untuk istikharah. Semua itu bagian dari kebaikan. Jangan sampai sama ya orang yang bekerja antara seorang muslim dengan orang yang bukan muslim kok sama. Ya terus bedanya apa kita sebagai muslim? Padahal agama iman ini diturunkan, agama Islam itu diturunkan. Itu salah satu fungsi itu apa? Furqan. Salah satu fungsinya agama ini Allah turunkan itu untuk membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Harusnya mentalitas orang yang beriman ketika bekerja itu mentalitasnya berbeda dengan orang yang tidak punya keimanan. Dan salah satu mentalitas orang yang bekerja karena iman, dia akan rajin berdoa, meminta pertolongan sama Allah, dan sering beristikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Kita
Kadang-kadang kan kita secara nggak sadar itu sekuler Pak pekerjaan. Kita ini kadang-kadang kalau dikatakan saya nggak sekuler, tapi kadang-kadang kita sekuler. Ketika sholat ingat Allah, ketika puasa ingat Allah, tapi ketika kerja tidak ingat sama Allah, tidak ingat untuk berdoa, tidak ingat untuk berzikir, tidak ingat untuk istikharah. Walaupun kita ngaku tidak sekuler, tetapi kita sejatinya sudah sekuler kalau kita sudah semacam itu. Mencari Allah itu bukan hanya sholat, tapi mencari Allah dalam pekerjaan kita pun termasuk bagian yang membedakan kita dengan orang yang tidak beriman. Orang kalau tidak beriman pusing, dia akhirnya pergi ke pub, diskotik untuk minum, mungkin dia membuka handphone untuk main game, mungkin dia akhirnya plesir kemanapun untuk menghilangkan kepenatan dan kejenuhan dia dalam bekerja. Wajar mereka tidak beriman. Orang beriman itu kan dijadikan oleh Allah beda, furqan, dia beda dengan orang yang tidak beriman. Dia berdoa, dia meminta sesuatu kepada Allah, dia istikharah kepada Allah. Dan doa itu salah satu hal yang harusnya sering terjadi dalam setiap kita melangkah dalam pekerjaan kita. Baru buka laptop, email datang, memberikan kita pekerjaan yang tidak sesuai harapan kita. Laptop baru kita buka, email datang, kita akhirnya tahu ternyata ada orang yang mencoba menusuk kita dari belakang. Hadapi itu dengan doa kita, berharap meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Allahumma hfadni min baina yadayya wa min khalfi wa an aymaini wa an shimali wa an tahti. Ya Allah, jagalah saya dari depan, jagalah saya dari belakang, jagalah saya dari samping kanan, jagalah saya dari samping kiri, jagalah saya dari belakang, dari bawah. Itu kan doa perlindungan, Pak. Saya nggak menafikan orang yang kerja itu kadang-kadang rivalitasnya itu sudah terlalu kebablasan sampai akhirnya menggunakan segala macam cara untuk menjatuhkan orang yang dia tidak suka dalam pekerjaan. Dan kita ini tidak bisa ngalahkan dan mengetahui setiap rencana orang yang busuk kepada kita, kan? Doa itu menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh tangan dan kaki kita. Tangan kita kan menjangkaunya segini. Kalau doa kita menjangkaunya jauh. Kaki kita itu menjangkaunya berapa lama sih? Dan